Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 Mekatronika dan Robotika yaitu membahas rancangan bangunan sistem lengan robot pemanen buah stroberi. Terdiri dari Edo dengan NIM 17030886, Amardhani Saputra 1903-08023, Rahman Dahlan Panggabean 1903-08053, Hizkia Saputra Sagala 1903-08079. Latar belakang rantang bangun sistem lengan robot pemanen buah stroberi. Meski bukan tanaman asli Indonesia, stroberi ternyata dapat tumbuh dan berkembang di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di pegunungan yang iklimnya sejuk. Tanaman stroberi masuk di Indonesia sekitar tahun 1980-an dan mulai dikembangkan secara luas tahun 1990-an. Stroberi memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, di mana buah stroberi memiliki tampilan yang menarik. Saat ini, produksi stroberi dari petani masih sangat kurang, sehingga belum mencukupi permintaan yang terus bertambah. Stroberi sendiri memiliki nilai kesehatan yang cukup tinggi, di mana stroberi memiliki kandungan antosianin dan senyawa fenolik lainnya. Stroberi juga memiliki asam-asam organik dalam buah. Stroberi dapat melawan penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung. Asam-asam yang ada dalam buah stroberi, yaitu ellagic acid, dapat mempercantik kulit, menjadikan gigi putih, menghilangkan bau mulut, serta meningkatkan kekuatan otak dan penglihatan. Di dalam membudidayakan stroberi, perlu adanya langkah-langkah yang benar, dan langkah-langkah tersebut tidak dapat lepas daripada proses pemanenan. Apabila pemanenan yang dilakukan benar, maka buah hasil panen yang diperoleh akan baik juga. Dan sebaliknya, apabila pemanenan yang dilakukan salah, maka buah hasil panen tidak akan baik. Oleh karena itu, kami membuat rancang bangun sistem lengan robot pemanen buah stroberi agar pemanenan buah stroberi dari petani dapat dilakukan secara maksimal sehingga hasil yang diperoleh juga dapat Robot maksimal. lengan pemanen stroberi merupakan salah satu sistem rancangan bangunan yang diperkirakan dapat memudahkan proses pemanenan buah stroberi, di mana kita ketahui bersama bahwa pekerjaan atau aktivitas panen pada pertanian konvensional adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena umumnya panen masih dilakukan dengan cara petik manual, termasuk panen stroberi. Tak hanya biaya pemanen yang tinggi, cara manual juga dapat menghabiskan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan menggunakan teknologi atau alat panen. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam alat pertanian yang diantaranya adalah robot pemanen yang dimaksud untuk mempermudah dan mempercepat proses panen. Kelebihan dan kekurangan lengan robot. Kelebihannya yaitu bobot beban yang tidak berat dan tidak memiliki diameter yang besar, dan pengoperasiannya hanya menggunakan 1 atau 2 tenaga kerja sehingga dapat menghemat biaya panen. Dan kekurangannya yaitu karena tidak memiliki diameter yang besar sehingga lengan robot tidak dapat menjangkau semua buah yang melebihi tinggi capaian lengan dan juga memiliki batas operasional. Alat dan bahan ialah menggunakan Arduino sebagai pengendali utama pada robotik, komponen dioda, resistor dan NPN sebagai penyimpan arus, push button sebagai tombol on off pada robot, baterai 9 volt berfungsi sebagai sumber energi listrik, microservo berfungsi sebagai mendorong atau memutar objek dengan kontrol, potentiometer berfungsi sebagai pengatur tegangan pada rangkaian power supply, dan juga menggunakan papan breadboard sebagai rating sambungan ke Arduino. Untuk menggabungkan sebuah komponen, kita menggunakan aplikasi Tinkercad, di mana seluruh komponen-komponen seperti Arduino, baterai, microservo,
dan lain sebagainya kita gabungkan menggunakan Tinkercad, dan di sini juga kita sudah menuliskan beberapa codingnya. Setelah itu semuanya sudah kita gabung dan codingnya sudah kita tuliskan. Kita dapat melihat apakah rancangan ini dapat berjalan atau tidak dengan menekan tombol Start Simulation. Kita tunggu sebentar dan dapat kita lihat apakah rancangan itu dapat berjalan atau tidak. Seperti yang kita lihat di layar, mikroservonya berjalan dan seluruh arus berjalan. Jadi rancangan ini berjalan dengan lancar. Setelah semua rangkaian kita selesaikan, kita langsung ke rangkaian robotnya, di mana kita menggunakan aplikasi Tinkercad. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya karena saya sudah mengerjakan projectnya. Jadi kita tinggal masuk ke Tinkercad-nya. Langsung masuk ke Tinkercad ini untuk melihat project pekerjaan robot lengan pemanen buah stroberi. Di sini kita dapat melihat robot lengan pemanen buah stroberi berupa 3 dimensi, yaitu kita dapat melihat tampak depan, tampak belakang, tampak samping dari berbagai sudut. Jadi inilah sebuah rangkaian robot yang kami kerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya perlihatkan kepada kawan-kawan sekalian. Kesimpulan, pada sistem pengendalian robot lengan Smart Arm Robotic AX12A diketahui bahwa motor servo yang digunakan harus memiliki linearitas yang baik. Perancangan antarmuka untuk komunikasi antar robot lengan sementara ini hanya dapat digunakan untuk mengirim nilai sudut dan posisi, karena adanya keterbatasan bersudut untuk dapat membaca kondisi servo. Pada pengujian inverse kinematik, dapat dilihat rata-rata error posisi pada sumbu X yaitu sebesar lebih kurang 0,10476 cm dan pada sumbu Y yaitu lebih kurang 0,2333 cm. Pada pengujian forward kinematik dapat dilihat rata-rata error posisi pada sumbu X yaitu sebesar lebih kurang 0,00282 cm dan pada sumbu Y yaitu lebih kurang 0,13526 cm. Laporan ini dapat digunakan sebagai modul penunjang praktikum, namun disarankan untuk menggunakan perangkat pembantu lain yang menyesuaikan band rates serta mengembangkan pengendalian yang lebih baik dengan inverse kinematik untuk dapat mengukur posisi, torsi, distribusi massa, perapatan, temperatur, tegangan, dan lain sebagainya. Sekianlah hasil kerja dan presentasi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.